Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Madani, kembali lagi di channel Darul Mughni. Pondok Pesantren Modern Perpaduan Darul Mughni Al-Maliki Bogor menyambut kedatangan para santri gelombang kedua setelah kedatangan santri gelombang pertama pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 lalu. Mereka dijadwalkan datang secara bertahap pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 pada jam 8 pagi sampai jam setengah 6 sore. Ketentuan protokol kesehatan COVID-19 diterapkan Pondok Pesantren Modern Perpaduan Darul Mughni Al-Maliki pada saat menyambut kedatangan para santri seperti pada gelombang pertama beberapa waktu lalu. Sebelum datang ke pondok pesantren, para santri ini diwajibkan untuk melaksanakan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Mereka wajib membuktikan surat kesehatan dan surat keterangan RT. Rombongan para santri yang datang sesuai jadwal disambut oleh tim gugus tugas COVID-19 pondok pesantren dan beberapa muspika Kecamatan Kelapa Nunggal dengan menyemprotkan cairan disinfektan ke seluruh kendaraan sebelum masuk ke lingkungan pondok pesantren. Sebelum memasuki asrama, para santri terlebih dahulu melapor dan diperiksa barang bawaannya oleh bagian pengasuhan santri. Sedangkan wali santri hanya diperbolehkan mengantarkan santri hingga aula serbaguna pondok pesantren. Tidak dibenarkan masuk ke area pesantren atau asrama santri. Para santri aliyah yang ditugaskan menyambut kedatangan santri sudah mulai standby sejak pagi hari. Selain mengatur parkir kendaraan wali santri, para santri ini juga ditugaskan untuk mengamankan semua keadaan kendaraan yang masuk ke pondok pesantren. Dan kami akan mewawancarai langsung Ketua Gugus Tugas COVID-19 Pondok Pesantren Modern Perpaduan Darul Mughni Al-Maliki Al-Mukarram Ustadz Ahmad Dhani Sarbini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz, selaku gugus COVID-19 PPDM. Baik, alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Proses kedatangan santri pada gelombang kedua ini hari Rabu 17 Februari 2021 alhamdulillah berjalan lancar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan sebagaimana kita lihat bersama tadi dari proses kedatangan seluruhnya kita menggunakan protap kesehatan ini dengan menjaga jarak, kemudian juga santri sebelum masuk ke pondok di rapid terlebih dahulu, kemudian sebelum masuk ke ruangan juga santri masuk ke bilik hand sanitizer, kemudian barang-barang bawaannya juga dimasukkan ke dalam sinar UV agar steril daripada hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian santrinya pun tidak diperkenankan masuk ke asrama dengan santri yang sudah datang terlebih dahulu atau pada gelombang pertama yang lalu. Jadi santri yang datang hari ini yang kita kategorikan gelombang kedua itu insya Allah 2-3 hari kita isolasi dulu di ruang khusus. Dari santri kelas 1 sampai sanawiyah sampai kelas 3 aliyah ada 6 tingkatan atau kelas 1 sampai kelas 6 ini kita berikan ruang yang namanya ruang isolasi agar tidak terkontaminasi atau tidak bercampur dengan santri yang sudah datang lebih awal pada tanggal 11, 12, 13 Januari 2021 yang lalu. Kurang lebih 1 bulan yang lalu baru kita adakan gelombang kedua ini. Sebetulnya dari pihak pesantren kita sudah agendakan bahwa pasca liburan semester ganjil yang masuk diagendakan sesuai kalender pendidikan di pondok pesantren itu tanggal 11, 12, 13 Januari 2021. Serentak itu dari tingkat 1 sanawiyah sampai 3 aliyah atau kelas 1 disilakan gitu sampai kelas 6 itu datang bergelombang 3 hari. Namun di waktu yang kita jadwalkan ada beberapa santri dari jumlah 3.366 yang hadir pada gelombang pertama itu sekitar kurang lebih 2.931 santri. Selebihnya kurang lebih 435 santri yang pada waktu itu tidak bisa hadir. Diakibatkan pertama ada yang pada waktu itu kurang sehat kondisi badannya,
ada juga yang terlambat. Mungkin mereka beranggapan tidak bisa hari itu, besoknya bisa atau malamnya bisa. Tapi kita menerapkan protokol kesehatan di sini karena pada hari yang ditentukan itu kita menerapkan protokol kesehatan termasuk tenaga medis, kemudian juga penerapan hand sanitizer dan sebagainya, semuanya menggunakan protap kesehatan atau protokol kesehatan kita yang telah sudah ditetapkan. Sehingga ketika santri yang hari itu tidak bisa hadir pada tanggal 11, 3 hari 12 dan 13 Januari 2021 yang lalu, maka kita tunda dulu agar semuanya berdatangan tidak berceceran. Atau tidak misalkan hari ini ada sekian anak, besok sana tidak. Oleh kebijakan pesantren agar datangnya secara keseluruhan bersama-sama. Agar dalam penerimaannya ini ya kita menggunakan seperti ini. Artinya penerapan protokol kesehatan tetap kita harus terapkan. Seperti tadi yang saya sudah jelaskan, kedatangan pun kita harus sterilisasi, tidak dicampur selama 3 atau 4 hari santri yang lama dengan santri yang baru datang. Nah, kalau kita berikan yang datangnya besok, datang lagi besok lagi, itu tidak steril nanti santri yang lama. Sehingga kebijakan pesantren dan juga mengimbangi daripada kemarin kita waktu masih PSBB di Bogor dan juga Jawa Bali, agar orang tua santri juga tidak terhambat dalam pelaksanaannya, kita menghargai peraturan pemerintah dalam PSBB ini atau PPKM, sehingga kita lihat waktu atau momen yang tepat, sehingga baru pada hari inilah kita laksanakan penerimaan santri gelombang kedua. Alhamdulillah tadi dari jumlah 435 santri, mudah-mudahan ini juga masih ada beberapa santri yang belum datang, kita tunggu. Ini sudah sekitar jam 4:30, sebagaimana dijadwalkan jam 17 atau jam 5 sore sudah kita tutup. Yang nanti kalau tidak bisa hadir sampai jam 5 akan kita tunda lagi sampai nanti pada akhir semester genap ini. Jadi supaya tidak ada terkontaminasi dengan santri yang sudah steril, kita udah bersusah payah menjaga santri yang banyak ini. Ya alhamdulillah yang gelombang pertama sampai saat ini alhamdulillah santri dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian staminanya juga selalu tim dokter atau tim medis dari PPDM ini dengan koordinator Pak Dr. Ropik ini selalu setiap hari memantau keadaan santri tentang kesehatannya, alhamdulillah. Dan pada kesempatan ini pula saya mengucapkan apresiasi kepada ucapan terima kasih kepada Muspika Kecamatan Kelapa Nunggal atau tim gugus tingkat kecamatan yang telah berpartisipasi aktif. Bahkan tadi juga dari Muspika, dari Koramil, dari Kapolsek, dari kecamatan juga mengirimkan personilnya. Ada tadi beberapa personil Polri atau kepolisian juga turut hadir di sini tadi sekitar 8 personil, kemudian juga dari TNI juga, dari Koramil dan dari kecamatan juga Pak Camat mengutus personilnya dari Satpol PP juga alhamdulillah berperan aktif membantu pelaksanaan dan mengawasi jalannya pelaksanaan penerimaan santri pada gelombang kedua ini. Dan benar-benar kita menerapkan protokol kesehatan sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah, jaga jarak dan lain sebagainya. Juga kami ucapkan dari pemerintah desa Cikahuripan, kemudian masyarakat sekitar yang telah membantu pelaksanaan ini. Dan alhamdulillah juga kami ucapkan terima kasih kepada wali santri yang telah mematuhi peraturan yang kami sampaikan, itu kedatangannya sesuai dengan jadwal. Alhamdulillah para peran dari masyarakat sekitar juga ya turut membantu pelaksanaan ini, dan juga wali santri kami ucapkan terima kasih telah mematuhi ketentuan yang sudah diberikan atau disampaikan oleh pihak pesantren bahwa waktu kedatangan jam 8 sampai jam 17 ini atau jam 5 sore secara berangsur sehingga tidak mengganggu akses jalan umum atau tidak berbondong-bondong kedatangannya, tetap berangsur-angsur tertib sebagaimana kita lihat tadi perjalanan jumlah kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 sejumlah kurang lebih 435 kendaraan semuanya berjalan dengan lancar. Dan petugas personil dari kecamatan, Satpol PP, kemudian polisian, kemudian TNI, dari Babinmas, Babinsa juga mengucapkan apresiasi bahwa pelaksanaan kita berjalan dengan lancar, tidak mengganggu akses lalu lintas jalan. Dan semuanya berjalan tetap rapi. Kami ucapkan sekali lagi apresiasi yang mendalam. Terima kasih kepada seluruh stakeholder, baik Muspika atau juga Puskesmas Kecamatan Kelapa Nunggal, dalam hal ini Puskesmas Bojong yang telah berpartisipasi membantu pelaksanaan ini.
Sekali lagi atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Darul Muluddin Al-Maliki mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua, baik wali santri kemudian juga pejabat pemerintah tingkat kecamatan Muspika Kelapa Nunggal. Sekian saya selaku Ketua Gugus PPDM mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan adapun mekanisme kedatangan santri pasca liburan semester 1 gelombang kedua tahun pelajaran 2020-2021 Pondok Pesantren Modern Perpaduan Darul Mughni Al-Maliki sebagai berikut. 1. Wali santri mengantarkan putra dan putrinya dengan sistem drive-thru. 2. Mobil yang masuk ke pondok pesantren mengikuti alur sesuai denah yang sudah kami buat atau terlampir. 3. Kendaraan yang sudah masuk ke dalam gerbang pondok akan membayar dan mendapatkan kupon untuk mengikuti swab antigen. 4. Pembayaran swab dibayar ketika sampai di tempat swab atau depan masjid kepada petugas. 5. Biaya swab dimasukkan ke dalam amplop dari rumah masing-masing dan ditulis nama santri, kelas, dan nomor PIN serta nomor handphone yang dapat dihubungi. 6. Kemudian seluruh kendaraan tersebut melewati bilik disinfektan yang sudah disiapkan. 7. Semua santri akan di rapid swab antigen begitu melewati halaman depan masjid pondok pesantren. 8. Santri tidak diperbolehkan menuruni kendaraan saat akan diswab. Akan tetapi petugas yang akan mendatangi kendaraan tersebut cukup dengan membuka jendela dan mengikuti perintah yang diajukan oleh petugas. 9. Setelah swab dilakukan, alat swab dipegang oleh masing-masing santri untuk menunggu hasilnya sekitar 15 menit di area parkir yang sudah disiapkan. 10. Bagi santri yang hasilnya positif atau strip 2, maka kembali lagi ke rumah untuk melakukan isolasi mandiri dan berkoordinasi dengan wali kelas via WhatsApp. 11. Bagi santri yang negatif atau strip 1 melakukan check-in kedatangan yang bertempat di aula serbaguna pondok pesantren. Orang tua santri akan menurunkan anaknya dan semua barang bawaannya dan berpamitan di dekat jalan menuju aula serbaguna. 12. Wali santri yang sudah mengantarkan anaknya akan dipersilakan oleh panitia untuk meninggalkan pondok pesantren. 13. Kemudian santri menuju bilik sanitizer dan barang bawaannya di-scan menggunakan sinar UV. 14. Barang santri yang sudah disemprotkan disinfektan dan barangnya sudah di-scan sinar UV melakukan check-in kedatangan dan menyerahkan berkas data kepada wali kelas masing-masing di aula atau hall meliputi angket liburan, surat pernyataan RT setempat, fotokopi SKUN legalisir, serta fotokopi ijazah legalisir. 15. Santri yang telah melakukan check-in kedatangan dan menyerahkan berkas kepada wali kelas akan diantarkan oleh petugas kedatangan santri menggunakan mobil dan mobil golf ke asrama mereka. 16. Dan seluruh barang bawaan santri yang sudah disemprotkan disinfektan dan barangnya sudah di-scan sinar UV akan dibawa menggunakan mobil pengangkut khusus barang ke asrama santri. Para santri ini juga tidak langsung menyusul aktivitas belajar rekannya pada gelombang pertama, sebab santri yang datang pada gelombang kedua harus dikarantina selama 7 hari dengan penerapan protokol kesehatan COVID-19. Selama mengikuti masa karantina di pondok, akan diisi dengan kegiatan yang telah diatur oleh bagian pengajaran atau Kirsyati. Selain itu, selama masa karantina akan dilakukan screening kesehatan dan pemberian suplemen setiap hari. Semoga dengan semua upaya yang sudah dilakukan pondok pesantren dalam menghadapi penerapan new normal ini menjadi ikhtiar dan usaha kita untuk terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk selalu bersyukur kepada semua kenikmatan lahir dan batin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Cukup sekian dari kami. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.